semuanya. Jadi hari ini aku Fasal Gitara. Jadi hari ini kita lagi ada di DKPP, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Jadi di sini aku bakalan ngajakin kalian semua buat tahu DKPP ini sebenarnya buat apa sih. Jadi nanti kita bakalan jalan-jalan dan sambil bertanya-tanya gitu. Jadi yuk langsung aja. Di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya ini di salah satu kantornya, yaitu di Jalan Pagesangan, itu terdapat satu kebun wisata yang dinamakan Mini Agrowisata. Nah, di dalam Mini Agrowisata di dalam Mini Agrowisata itu banyak ada beberapa contoh-contoh pertanian perkotaan yang bisa diterapkan di kalangan kota. Ya, contohnya semisal di kebun Mini Agrowisata itu ada namanya Taman Sayuran. Di situ itu konsepnya sebuah taman, tapi tanaman-tanamannya itu diganti dengan tanaman-tanaman sayuran yang hasil panennya itu bisa bermanfaat bagi kita. Contohnya semisal tanaman yang ada di taman sayur itu ada tanaman terong, tanaman tomat, tanaman cabai, terus ada juga ditambah lagi tabulan pot itu sendiri, tanaman buah dalam pot, untuk mempercantik taman tersebut juga biar sinar matahari nggak terlalu banyak masuk, jadi tetap teduh walaupun itu taman sayur. Di tabulan pot sendiri itu tanamannya ada tanaman kelengkeng merah, kelengkeng hijau, terus mangga sama lemon dan jeruk-jeruk nipis seperti itu. Kemudian kalau dari penduduknya sendiri lebih banyak dari warga kota Surabaya sendiri, kan tujuannya juga sebagai kebun percontohan. Jadi Taman Mini Agrowisata bebas buat dimasuki oleh warga-warga kota Surabaya. Tapi ada juga kadang dari suatu sekolah ingin berkunjung, seperti kayak wisata. Biasanya sih mulai dari paling sering itu TK, SD. Ya udah, di sana guru-gurunya minta juga dikasih edukasi. Ya mungkin edukasinya itu berupa gimana cara merawat tanamannya, mulai dari pembibitan, terus mungkin penyiraman tanaman yang baik itu gimana. Tuh, kalau semisalnya ada lagi juga di paling belakang ada greenhouse melon. Jadi di sana greenhouse yang khusus buat tanaman melon sih. Jadi budidaya tanaman melon bisa dipelajari di sana, mulai dari pembibitannya gimana sampai berbuah hasil melon itu. Ada juga lahan tanam surjan. Di situ biasanya ditanami mulai dari tanaman pangan seperti jagung, sorghum. Itu mulai dari pembibitan sampai panen pun bisa dipelajari di sana. Mari kawan-kawan kita bergerak, lestarikan alam bumi kita agar lebih baik dan indah. Oh iya, di Mini Agrowisata sendiri juga ada di sektor perikanan sama peternakannya. Jadi di bagian agak belakang Taman Mini Agrowisata, kalau di sebelah kanannya itu ada bagian peternakan. Di sana ada peternakan kambing, ada ayam petelur, di situ juga ada. Kemudian di situ ada juga kelinci. Jadi di Mini Agrowisata juga melayani tanya jawab atau konsultasi tentang bidang peternakan, mulai dari perawatan kambing, ayam petelur, sama perawatan kelinci juga. Terus kalau di sisi kiri kebun Mini Agrowisata itu ada bidang perikanan. Di bidang perikanan
Di situ ada budidaya ikan mulai dari ikan lele, ikan nila, sama ada peternakan buat pemijahan ikan lele. Jadi dinas juga menerima pelatihan tentang budidaya ikan seperti itu. Masuk ke dalam pusaran realita dunia, kelam kini telah hantuiku, menyeruak dalam kalbu, rusak hutanku, dan kini ku sadari ku berdiri sendiri di atas merah tanahku. Entah mengapa hancur semua alamku kala kau dan aku di sini. Kalau dari dinas sendiri pasti ada, mulai dari konsepnya pun ikut hampir berubah, mulai dari misinya yang awal-awal buat lebih mendorong merangkul warga buat bertani perkotaan, mungkin sekarang lebih ke fokus ke ketahanan pangannya, Mbak. Jadi dari Bu Wali Kota sendiri juga meminta untuk dinas DKPP ini buat menanam tanaman pangan di semua lahan terbuka milik dinas pertanian. Jadi dari dinas DKPP sendiri lebih fokus ke ketahanan pangannya, mulai dari lebih banyak membuka lahan baru, kemudian ditanami tanaman pangan seperti mulai dari tanaman singkong, terus ketela rambat, jagung, dan mulai hari ini, mulai agak awal itu lebih ada tambahan tanaman lagi, tanaman sorghum. Sendiri di atas merah tanahku, entah mengapa hancur semua alamku kala kau dan aku di sini. Maafkanlah kami semua, kepadamu ku persembahkan lagu ini. Harapannya semoga virus corona lebih cepat mereda sehingga Taman Mini Agro bisa kembali buka dan warga kota Surabaya bisa kembali berkunjung. Kemudian rencana kedepannya sih dari dinas sendiri ingin lebih mendukung para warga kota Surabaya dalam melakukan pertanian perkotaan, mulai dari memfasilitasi kebutuhannya, dan juga ingin ikut lebih meningkatkan ketahanan pangan kota Surabaya. Jadi untuk membuka lahan dan menanami tanaman pangan di kota Surabaya. Untuk info lebih detail dan lebih lanjut tentang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya bisa dicek di Instagramnya DKPP Surabaya. Oke, Sobat Hijau, tadi ini adalah liputan atau kunjungan dari kami di Taman Mini Agrowisata DKPP. Di sini tadi kita juga udah memperlihatkan apa aja yang ada di sini, dimulai dari ada tanaman pangan dan juga ada hewan-hewan ternak kayak kelinci, ada juga ayam dan juga ada ikan.
Jadi setelah corona nanti ini udah selesai, kalian bisa langsung untuk berkunjung di taman ini. So, saya Muzal Gitara, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!